Oh, senang sekali ya bisa ada di gereja Philadelphia hari ini untuk membawakan firman Tuhan. Saya juga memberikan salam Sarangeo. Sarangeo. Annyeonghaseyo. Ya, hampir 6 bulan Ibu Roska tinggal di Seoul ya, di Korea dan menikmati COVID di sana. Ya. COVID-nya memang ada di mana-mana di dunia ini. Dan Ibu Roska hanya tercengang-cengang, bukannya COVID harusnya orang pada ketakutan. Kenapa pula di Korea ini padat-padat, awak di MRT pun padat-padat begini. Tapi semuanya taat kepada protokol kesehatan. No talking in the MRT ya. Tidak ada yang berbicara di kereta api, di bus, di mana-mana. No talking, semuanya silence. Nanti sampai rumah baru ketahuan betapa baunya mulut kita. Ya, karena kita tidak bisa bersuara di sana. Bisa sebenarnya ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau melihat keajaiban satu kelahiran. Ya, firman Tuhan mungkin kita baca lagi dari buku Lukas 1. Ini sudah kita baca tadi ya. Tapi it is okay ya kita baca karena ini adalah firman Tuhan. Nah, Ibu Roska akan bacakan Lukas 1, 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gibrail pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Puji Tuhan ya, mungkin di kalangan kita ada nama Maria, you are a blessed lady ya. Kemudian ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Coba baca sama-sama dengan Ibu Roska, dikaruniai. Sekali lagi. Alright. Dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut, kaget mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Ketika malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia." 1, 2, 3. Kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kudus, anak Allah. 1, 2, 3. Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Wah, ini adalah satu kisah sejati ya Bapak Ibu jemaat sekalian. Bagaimana Maria, kita sudah baca tadi, dia beroleh kasih karunia. Oke, kita ingin tahu, who is this Mary? Siapa sebenarnya
Maria ini, mari kita pelajari dari sejarah, bahkan sejarah yang ada di dalam Alkitab. Can you click? Ya. Namanya Maria. Ya, ini biodatanya ya. Nah, dia lahir tahun 18 before Christ ya. Perkiraannya ini perkiraan ilmuwan. Sukunya Yahudi ya, bukan Batak ya atau Chinese. Oke. Nah, kemudian asalnya dari Nazaret, dari Galilea. Nah, sekarang kota Arab terbesar. Dari situ dia asalnya ya. Nah, kemudian suaminya adalah Yusuf, tukang kayu. Anak-anaknya itu Yesus ya. Melahirkan Yesus kisaran umur 12 sampai 16 tahun. Ini menurut ahli sejarah. Oke. Kemudian anak-anaknya yang lain adalah Yakobus, Yoses, Yudas, Simon ya. Kemudian dia juga punya beberapa anak perempuan, tetapi Alkitab diam tentang siapa mereka. Pekerjaannya apa? Dia adalah seorang istri, seorang ibu, dan juga dia adalah seorang ibu rumah tangga. Siapa sanak keluarganya? Dalam Alkitab, sanak keluarganya adalah Zakaria dan Elizabeth. Bahkan ketika dia didatangin oleh malaikat Gabriel, si Maria sudah duluan didatangi malaikat dan dia mengandung. Jadi waktu Maria katanya akan mengandung, sepupunya namanya Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Untuk dilahirkan namanya si Yohanes dan dialah yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ingat ya. Jadi luar biasa, nggak ada KKN di sini ya. Ketika orang bertanya, Bu Roska pelayanannya apa sekarang? Oh, kami, Ibu Roska sekarang melayani secara online. Nama organisasinya adalah Gospel Light for Indonesia. Terang Injil bagi Indonesia. Oh, siapa aja di sana? Oh, banyak di sana, saya bilang. Banyak, kami ada kisaran mungkin 38 orang. Itu dulu zaman pandemik ya. Kalau sekarang sudah agak berkurang, tapi tetap kami bertemu dan melakukan online. Kemudian, Bu, siapa aja di situ? Ih, ada kakak ibu. Hah? Kakaknya ibu di situ juga? Iya, country directornya itu pendeta Thomas, itu adik kandungnya ibu. Oh, terus ada ibu Roska. Terus siapa lagi? Anak ibu Roska tiga-tiga juga ada di situ melayani. Kemudian anak kakaknya ibu Roska pun melayani di situ. KKN dong semua keluarga. No. Satu keluarga melayani Tuhan itu adalah konteks Alkitabiah. Perhatikan, siapa yang mempersiapkan jalan untuk Yesus datang ke dunia ini menjadi juru penyelamat kita? Ada Maria, juga ada sepupunya. Namanya siapa? Elizabeth ya. Kemudian ada lagi anak-anak Maria yang lain, Yakobus, segala macam. Semuanya melayani Tuhan bersama-sama. Jadi alangkah baiknya ya, keluarga-keluarga dari GAPI Philadelphia. Kalau mama melayani, papa juga harus melayani. Anak juga melayani ya. Ipar ayo ajak melayani. Semua mari kita melayani bersama-sama. Karena kita punya Bapa yang satu, yaitu Allah Bapa kita ya, yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali kepada Maria. Beginilah Maria ketika dia didatangi oleh malaikat Gabriel. Dan tentunya si Maria ketika dia bertemu dengan malaikat, waduh, kaget. Dan dia pada saat itu mendengar suara malaikat berbicara kepadanya. Sekarang Ibu Roska bicara dengan jemaat di Philadelphia. Enggak kaget kan? Enggak lah, udah kenal sama Ibu Roska ya. Tapi Maria pada waktu itu, dia didatangi oleh malaikat. Malaikat cara mendatanginya itu begitu lemah dan lembut. Tapi Alkitab berkata, Maria takut. Dari mana kita tahu Maria takut? Malaikat yang bilang, Maria jangan engkau takut. Lantas Tuhan
Malaikat berkata kepada Maria, Maria nggak perlu takut. Kau itu Maria beroleh kasih karunia. Kau dikaruniai oleh Allah Maria. Wow. Malaikat membawa satu berita untuk Maria. Dan berita ini satu kegembiraan bagi dunia. Bagi semua orang. Tetapi Maria ketakutan. Sehingga Maria harus ditekankan. Please Maria. Kau beroleh kasih karunia loh. Kau gak perlu takut. Kemudian cari tahu. Sekali lagi Gabriel berkata, kau dikaruniai oleh Allah. Kau akan mengandung Maria. Dan yang akan kau kandung itu adalah anak Allah. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Yes, it is impossible. Ini nggak mungkin Maria. Karena itu kelahirannya adalah sangat ajaib. Maria mengandung bukan dari laki-laki yang ada di dunia ini. Tetapi dia mengandung oleh Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Dia itu Allah. Karena itu Alkitab berkata yang kita baca tadi. Dia akan disebut dengan anak Allah. Bukan anak Yusuf. Yusuf bukan bapaknya Yesus. Garis bawahi itu. Remember that. Ingat jemaat Philadelphia, jangan salah. Yusuf bukan bapaknya Yesus. Yang ada di perut Maria itu adalah Roh Kudus. Dan dia akan lahir sebagai bayi yang ajaib. Dan dia disebut sebagai anak Allah. Itu kata Lukas yang kita baca tadi. Jadi dia bukan anak Yusuf. Benar, dia anak Maria. Tetapi bapaknya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. It is mujizat. Ini satu mujizat yang terjadi dalam kehamilan si Maria. Bahwa yang dikandungnya itu bukan anak Yusuf, tapi anak Allah. Nah, kemudian mari kita lihat slide berikutnya. Maria ini, dia adalah seorang gadis yang sangat sederhana. Very sederhana, very simple. Kemudian dia juga memiliki tunangan yang seorang tukang kayu. Wow, kita lihat di sini ya, bagaimana karakter Allah itu ketika dia berkarya. Di mata Tuhan itu tidak ada orang keren. Ya seperti kita ya, wah keren. Wih keren banget dia. Ya ampun, mobilnya itu wow. Tas tangannya itu keren. Itu manusia. Kamu jangan pacaran sama dia itu miskin banget. Jangan. Bukan gitu Tuhan memandang kita. Coba lihat, untuk sang juru selamat. Tuhan pilih wanita yang sederhana. Yang sedang bertunangan dengan tukang kayu. Bukan engineer. Bukan bos PKP. Bukan bos Pulok Habibie. Bukan. Very simple people. Tukang kayu. Tinggalnya di Nazaret. Waktu itu, Nazaret itu satu desa yang kecil. Bukan dari Jakarta, bukan dari Seoul, bukan dari New York. Tapi dari desa kecil namanya Nazaret. Dari sini kita sudah melihat pribadi Allah kita ya. Allah kita bukan Allah yang tinggi hati, yang sombong, yang memprioritaskan apa yang wow kata dunia. No, Allah kita begitu rendah hati. Dan kalau kita perhatikan, dia akan ada di perut Maria yang begitu sederhana. Bahasa Korea pun dia nggak tahu kok. Masih enak Miss Miril bisa bahasa Korea.
Maria knows nothing. Maria modalnya apa? Aku ini hanya hambamu Tuhan, katanya. Begitu rendah hati, dan Allah akan tinggal di dalam gadis yang bernama Maria ini. Rendah hati sekali. Kemudian Maria ini adalah orang yang percaya mutlak. Apa kata si Gabriel? Dan Maria ini juga adalah seorang yang taat. Oke? Tapi bukan karena ini Maria dipilih. Bisa saja Maria pilih Ibu Angliang, ya, ibu yang pakai baju merah di sini yang lagi duduk. Bisa saja Tuhan pakai. Bukan karena Maria kudus Tuhan pakai, no. Tetapi somehow God memakai si Maria ini menjadi ibu sang juru penyelamat dunia ini. Oke, berikutnya. Maria, seorang yang taat dan penuh dengan kasih karunia. Enak ya, Maria dipilih jadi ibunya Yesus. Enak, karena dia sekarang bintang film dunia. Bintang film raksasa sekarang siapa? Yesus. Hari kelahirannya dirayakan oleh juta-jutaan, miliaran orang di dunia ini. Bahkan orang yang bukan Kristen pun merayakan hari kelahiran Yesus. Bahkan ekonomi sangat padat di zaman kelahiran Yesus dirayakan. Wow, Yesus benar-benar membawa berkat ya. Bukan hanya untuk orang Kristen, untuk mega mall pun dia bawa berkat. Ya. Karena Natal orang jual apa? Tanduk-tanduk rusa. Pohon terang. Ini belum tentu yang jual orang Kristen. Tapi hari kelahiran Yesus dirayakan, dia benar-benar memberkati siapa yang perlu diberkati. Tetapi berkat utama adalah untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita kembali kepada bagaimana Gabriel mengunjungi Maria. Can you please press? Oke. Maria menerima salam dari si malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini satu kelahiran yang ajaib. Waktu Ibu Roska dilahirkan gak ada keajaiban. Yang ada orang belalak, hah, beratnya hampir 4 kilo. Hanya itu. Tapi Yesus sejak dia belum lahir, sampai dia ada di kandungan, sampai dia lahir, dia adalah bayi yang penuh dengan keajaiban. Ya mungkin kita bilang enak ya Maria, tapi mari kita lihat berikutnya. Next please. Nah, lanjut. Itu kota Nazaret, itu kota Bethlehem. Waktu itu ada sensus kependudukan. Semua harus kembali ke Bethlehem. Semua orang-orang Yahudi harus kembali sensus ke Bethlehem. Semua kita tahu kisahnya. Kemudian apa yang terjadi dengan Maria yang kita pikir enak kali lah Maria ini ya. Pada waktu itu perut Maria udah besar. Ayo kita lihat bagaimana kondisinya ya. Begini kondisi si Maria waktu pergi mendaftarkan diri ke Bethlehem. Nggak ada Citylink, nggak ada Lion, nggak ada pesawat. Yang ada hanya donkey. Dan dia dibawa oleh Yusuf, tunangannya itu. Yang akhirnya menjadi suaminya itu. Dibawa untuk melaporkan diri mereka ke Bethlehem. Kami orang Yahudi, kami adalah keturunan Yakub itu. Kami mau mendaftarkan diri kami. Ini nama kami, ini status kami. Wow, ya. Akhirnya mereka mendaftarkan diri. Dari Nazaret ke Bethlehem, mari kita lihat sejauh apa Nazaret ke Bethlehem. Berikutnya, kita lihat itu Nazaret, itu Bethlehem. Ditempuh dalam waktu
Kalau sekarang ya, ini Ibu Roska cek di Google ya, 2 jam 58 menit. Oke, ini by car. Tapi zaman dulu, kilometer nggak pernah berubah ya, 156,4 kilometer. Begitulah Maria yang membawa bayi yang bernama Yesus yang adalah Allah, anak Allah, dari Nazaret naik dongki sepanjang 156 lebih kilometer. Perutnya besar. Apakah kita bisa merasakan penderitaan si Maria ini? Begitu ajaib. Kelahiran bayi yang ajaib ini. Dan pada waktu itu, perjalanan ditempuh dalam waktu 5 hari. Dalam keadaan perutnya besar. Duduk di dongki. Nggak tahu mereka nginap di mana. Nggak tahu bagaimana mereka mau makan, mau minum. Kita nggak tahu. Nggak bisa kita bayangkan. Tapi inilah yang dilalui oleh Maria. Dan di dalam perutnya itu ada bayi, anak Allah. Supaya kita bisa memahami bagaimana penderitaan Maria, bagaimana penderitaan Yesus. Sejak dia ada di dalam kandungan Maria. Dan lebih ajaib lagi, mari kita teruskan. Bayi ini, thank you Ibu. Bayi ini 100% Allah, 100% manusia. Makanya judul kita hari ini apa? Keajaiban satu kelahiran. Karena yang dilahirkan ini nanti adalah 100% Allah, 100% manusia. Impossible, nggak mungkin. 100% air mungkin. Kalau mau dibuat 60% air, ya 40%-nya minyak. Total berapa persen? Ini ajaib bayinya. 100% Allah, 100% wow. Ini yang dikandung oleh Maria ini. Ibu Roska minta izin minum dulu ya. Oke. Jadi bayi itu adalah sang juru selamat. Kalau dia tidak 100% Allah, tidak 100% manusia, jangan mau kalian percaya Yesus. No meaning. Tapi Yesus ini adalah anak Allah. 100% Roh Kudus, 100% ada di kandungan Maria. Yaitu anak manusia. Anak Allah dan anak manusia menjadi satu. Itulah yang bisa menjadi juru penyelamat. Dan semua ini Maria terima oleh karena kasih karunia. Bukan karena Maria itu baik, kudus, suci, pintar, lembut, dan lain sebagainya. Nothing at all. Maria dipilih Allah karena kasih karunia Allah. Dan ketika dia melahirkan bayinya, bayi ini pun akan memberikan kasih karunia kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Yesus lahir, apa yang terjadi? Setelah Yesus lahir, dia tidak punya misi lain. Ketika dia lahir, ketika dia ada di dunia ini, dia menyembuhkan orang sakit, dia bersosialisasi, ya, begitu luar biasa. Hatinya begitu mulia kepada manusia. Yang buta dicelikkan, yang bisu dibuatnya bicara, yang timpang dibuatnya berjalan, yang mati pun disembuhkan dia. Wow! Tetapi kalian tahu, Yesus dilahirkan hanya untuk mati. Tidak pernah Yesus dilahirkan untuk menyembuhkan. Yesus dilahirkan untuk ini. Yesus dilahirkan, no.
Tujuan Allah datang ke dunia ini ada di perut Maria adalah supaya dia bisa mati di kayu. Dia datang, dia dilahirkan hanya untuk mati. Coba bayangin. Gimana kalau di sini ada penetua Adi? Penetua Adi dilahirkan tahun sekian dan tujuan dia dilahirkan adalah untuk mati untuk Ibu Roska. Wow. Dan itulah Yesus. Dia dilahirkan ke dunia ini. Tujuannya adalah untuk mati bagi seluruh jemaat GAPI Philadelphia. Amin. Hanya itu tujuan dia. Tidak ada yang lain. Kenapa dia harus mati untuk kita? Mari kita perhatikan yang satu ini. Ya. Kalau ada suara lebih bagus. Mari kita perhatikan ya. Ya. Yesus datang ke dunia, dilahirkan menjadi bayi yang begitu ajaib. Bahkan waktu dia ada di kandungan, dia sudah merasakan penderitaan bersama dengan Maria. Bahkan ketika mereka tiba di Bethlehem, tidak ada satu tempat pun yang bisa tersedia bagi Maria untuk melahirkan Yesus ini. Dan akhirnya Yesus Allah ini, dia dilahirkan di kandang domba di Bethlehem. Disinilah begitu indah karakter Allah kita. Allah yang begitu rendah hati, tidak sombong dan tidak congkak. Bahkan Tuhan sangat benci dengan orang yang sombong. Kalian tahu siapa orang yang sombong di hadapan Allah dan akhirnya dijatuhkan Allah? Lucifer. Dia bukan manusia. Tapi dia diciptakan Tuhan. Dia menjadi malaikat. Dan begitu rupanya indah sekali. Cantik sekali. Gagah sekali. Coba lihat. Yang membuat orang kecenderungan menjadi sombong adalah apa? Kegagahan dia, kecantikan dia, kegantengan dia. Siapa dia? Itu yang membuat seseorang akhirnya sombong dan congkak. Dan apa yang terjadi dengan dia yang mencongkakkan diri ini? Allah tidak suka. Akhirnya dia dijatuhkan. Dan Lucifer berubah menjadi setan namanya. Dan dialah yang memegang kerajaan neraka saat ini. Mari kita selidiki hati kita. Allah kita adalah Allah yang rendah hati. Tidak ada kecongkakan di dalam hati Allah kita. Kita pun yang percaya kepada Yesus harus menduplikat sikap kerendahan hati Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Dan orang yang congkak langsung dibuang. Sampai sekarang kalau ada malaikat-malaikat yang congkak, dia akan usir dan akhirnya menjadi penghuni neraka. Dan dia inilah yang sekarang mengaum. Kalau bisa distariknya kita ini untuk masuk ke dalam api neraka.
Tapi puji Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya berharap kisah sejati Maria, bagaimana dia mengandung, bagaimana dia pindah ke Bethlehem, bagaimana penderitaan dia, itu tidak hanya sampai di kepala kita ini. Tapi mari kita telusuri siapa yang dilahirkan Maria ini. Yang dilahirkan Maria adalah Yesus Juru Penyelamat Gapi Philadelphia. Yang dilahirkan Maria adalah Juru Penyelamat seluruh dunia ini. Dan mengetahui Yesus tidak cukup. Waktu Yesus mati di kayu salib, setan pun lihat. Tapi dia tidak pernah percaya. Percaya itu di dalam hati kita. Waktu kita jatuh cinta dulu, kita yang sudah berumah tangga, kita jatuh cintanya dengan otak atau hati? Hati. Dia di Amerika, aku di Batam. Kok rasanya deket sekali? Karena yang cinta itu apa? Hati. Karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini. Hati. Dikaruniakannya Yesus. Dia menjelma menjadi manusia dan ada di perut Maria. Roh Kudus. Dan dia dilahirkan ke dunia untuk mati di kayu salib. Untuk kita semuanya. I love you. Bagaimana kita meresponinya jemaat Philadelphia? Apakah kita meresponinya, oh aku tahu, itu pelajaran agama dulu. Aku belajar itu kok dulu. Iya, dia lahir di Bethlehem. I know Jesus. Tetap masuk ke api neraka. Tapi hari ini, I believe in Jesus. Aku percaya Yesus mati untuk meninggalkan dunia ini. Aku percaya Yesus lahir ke dunia untuk mati di kayu salib untukku. Dan di kayu salib itu dia pikul semua dosa kita. Semua akibat-akibat dosa kita yaitu maut. Dia pikul semuanya sehingga dia berkata, "Ele lama sabaktani, kenapa kau tinggalkan aku?" Bukankah selama ini kita satu? 100% Allah, 100% manusia. But now, kenapa engkau tinggalkan aku? Disitulah Yesus memikul semua dosa-dosa kita. Dan setelah dia bereskan semua dosa manusia sejak dosa Adam sampai nanti manusia yang terakhir 2000 tahun yang lalu dilakukannya itu. Dia berkata apa? Lunas. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Yesus berkata sudah selesai. Artinya apa? Lunas. Upah dosamu adalah maut. Yes, tapi sudah lunas di kayu salib. Dan aku percaya itu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa ke neraka, melainkan beroleh keselamatan, hidup di surga selama-lamanya. Mana lebih enak, hidup di bumi atau di surga? Ayo jemaat Philadelphia, pertanyaannya simpel ya. Mana lebih enak, hidup di dunia atau hidup di surga? Ya, hebat ya. Padahal belum pernah ke surga, tapi kita sudah bisa bilang hidup di surga lebih enak. Kenapa? Karena surga punya Allah pencipta langit dan bumi. Surga itu adalah rumah Tuhan Yesus. Setelah dia mati di kayu salib, 40 hari kemudian, Yesus kembali ke surga. Tapi sebelum pulang ke surga dia bilang apa? Aku pulang untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak sekali tempat. Mari jemaat Philadelphia. Mungkin ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Masih banyak tempat di surga untuk mereka.
Tetapi tidak otomatis kalian harus pergi. Katakan, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ceritakan apa yang terjadi dengan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Paparkan itu sampai keluarga kita, mama kita, tante kita, adik kita, bahkan bos kita, teman kita, sahabat kita, akhirnya mengenali Yesus ini dan berkata, "Hah? Yesus juru penyelamat. Wah, baru tahu. Terima kasih kau udah ceritakan tentang Yesus kepadaku." Akhirnya dia percaya dan dia mendapat label lunas. Dan kalau terjadi sesuatu kepadanya, dia harus meninggal dunia. Dia kembali kemana? Sampai di surga dia bilang, kok lama aku baru di sini. Cantik sekali, nggak kayak di Batam. Wow. Kelahiran bayi yang sangat ajaib. Membuat kita pun merasakan keajaiban. Kita yang percaya Yesus tidak ke neraka, melainkan ke surga selama-lamanya. Sekali lagi pertanyaannya, mana lebih enak, tinggal di Batam atau di surga? Amin. Kalau begitu siapa yang sudah siap meninggal dunia? Kok ketahuan jawabnya? Kalau kita yakin sekali, kita akan berkata, siapa yang siap meninggal dunia? I'm ready. Karena ketika aku berhadapan dengan Allah, Yesus sudah lihat label apa? Kau milikku. Mari hambaku yang setia. Mari masuk. Tapi kita bisa berkata, aku belum siap. Oh iya. Kenapa Pak Kris belum siap? Oh, masih banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus di pulau sana. Wah, mau pergi dulu ke sana. Mau memberitakan Yesus adalah juru selamat. Wow. That is a good reason. Datang Tuhan Allah. Oke, baiklah Pak Kris. Aku belum cabut nyawamu ya. Pergilah dulu ke pulau. Itu artinya, kalau sekarang ini kita masih hidup, tujuan Tuhan apa? Beritakan tentang Yesus kepada siapapun yang kita kenal. Supaya sebanyak-banyaknya orang ada di surga yang bakal. Kelahiran bayi yang ajaib. 100% Allah, 100% manusia. Kiranya Tuhan memberkati jemaat di Philadelphia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh menyadari bagaimana rasa takut Maria ketika dia menerima berita bahwa dia akan mengandung dan mengandung dari Allah. Dan anak di kandungannya itu adalah anak Allah. Kami bersyukur Tuhan, kalau anak Allah ini akhirnya dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Dan akhirnya dia melakukan misi Allah, yaitu mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Kami bersyukur karena Kristus inilah kami beroleh pengharapan. Dosa-dosa kami diampuni. Upah dosa kami adalah neraka, tetapi berubah menjadi surga mulia. Karena Engkau sudah membeli kami dengan harga yang lunas di kayu salib. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semuanya boleh hidup percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya tahu Yesus Kristus, tapi percaya bahwa Yesus adalah juru penyelamat jiwa kami. Terima kasih Bapak, Engkau kembali kuatkan iman kami hari ini. Dan biarlah kami berkobar-kobar memberitakan Yesus ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih Bapak. Kalau di masa pandemik ini terjadi panen raksasa, panen jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Kami bersyukur kalau banyak murtadin yang datang kepadamu Bapa. Sesungguhnya Engkau tidak harus memerlukan kami. Keajaiban-Mu luar biasa ketika Engkau menyelamatkan orang-orang yang percaya. Tuhan, selagi masih ada kesempatan bagi kami, jemaat gereja Philadelphia, Bapa tolong kami untuk berkata, ini aku ya Yesus, ini aku Tuhan.
Utuslah aku. Tuhan Yesus, biarlah hati kami boleh digetarkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami pun boleh melayani dengan segala kerelaan hati kami. Seperti Engkau Allah, Engkau rela mati bagi kami yang berdosa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan biarlah ketika kami menyambut Natal, kami boleh melihat Yesus lahir untuk mati bagiku. Biarlah itu menjadi kalimat kami Tuhan ketika kami merayakan hari kelahiran-Mu. Terpujilah Engkau ya Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, kita serahkan kepada Bapak kami.